Bacaan yang diperdengarkan gereja kepada kita hari ini sebuah perikop yang dramatik, heroik, dan sudah begitu kita kenal, yaitu kisah penyembuhan si lumpuh yang diturunkan oleh 4 orang kerabatnya, 4 orang saudaranya dari atas atap di hadapan Yesus. Kalau kita mencoba masuk dalam peristiwa tersebut, kita kira-kira lebih mirip dengan tokoh yang mana? Ada tokoh si lumpuh, orang-orang yang berada di sekitar Yesus, ada juga ahli Taurat dan orang Farisi yang ikut mendengarkan pengajaran Yesus, atau lebih mirip 4 orang kerabat saudara yang membawa si lumpuh itu. Si lumpuh sulit berjumpa Tuhan karena keterbatasan atau kondisi fisiknya. Apakah selama ini juga karena kepahitan hidup kita menjadi malas berdoa, kita menjadi malas beribadah, kita menjadi malas ke gereja, sehingga kita sulit mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita seperti tokoh orang Farisi dan ahli Taurat ikut datang mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi ketika Yesus melakukan pengajaran, menunjukkan kealahannya yang mampu, yang bisa mengampuni dosa orang, mereka punya pikiran yang jahat di dalam hatinya? Apakah ketika kita hadir ke gereja, di tempat ibadah, apakah yang kita lakukan murni juga untuk Tuhan, atau kita mau berperan sebagai evaluator, komentator terhadap semua petugas di dalam peribadatan tersebut? Atau kita seperti orang-orang yang ada di sekitar Yesus, punya kerinduan yang besar untuk berjumpa Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan, tetapi tanpa kita sadari, karena keegoisan kita menutup peluang orang lain yang lebih membutuhkan untuk datang pada Tuhan. Orang yang menggotong si lumpuh tidak bisa mendekat Tuhan karena orang banyak di sekitar Yesus itu. Atau kita seperti 4 orang kerabat saudara yang menggotong si lumpuh itu, dalam kondisi seperti itu tidak kehilangan akal. Mereka memanjat rumah, membuka genting dan menurunkan si lumpuh dari atas genting. Melihat hal tersebut, Yesus mengatakan, sungguh besar iman mereka. Orang 4 tadi, orang-orang yang memiliki iman yang besar, pengharapan yang besar, dan kasih yang juga begitu besar, percaya betul bahwa Yesus mampu menyembuhkan, punya pengharapan yang kuat saudaranya harus sembuh. Maka ketika ada hambatan, mencari cara bagaimana agar orang yang lumpuh bisa hadir di hadapan Yesus. Semua dilakukan sebagai ekspresi kasihnya, melihat saudaranya, kerabatnya yang begitu menderita agar segera dipulihkan. Dan apa yang dilakukan sungguh mendapat jawaban yang luar biasa. Saudaranya tersebut, kerabatnya yang lumpuh itu, betul-betul disembuhkan, bahkan mendapat bukannya kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan rohani. Apakah selama ini hidup kita setiap hari juga sudah mirip seperti 4 orang saudara kerabat tadi yang memiliki iman yang besar, pengharapan yang besar, dan kasih yang besar dalam membantu sesama kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau itu kita lakukan, sungguh kita layak disebut murid-murid Yesus, karena kita memiliki iman, harapan, dan kasih yang begitu besar yang kita ekspresikan di dalam hidup kita sehari-hari. Nangka muda dinamakan tewel. Sebelum dimasak, cucilah yang bersih. Sambil menanti Sang Immanuel, kita kobarkan iman, harap, dan kasih. Dan akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.